Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rizkawati SPD, SMA Negeri 1 Sumber, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saya berada pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga pendidikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Modul 1.2 ini tentang mulai dari diri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang diagram trapesium usia. Pada usia 6-9 tahun, saya mengalami pengalaman yang positif. Kemudian pada usia 10 tahun, saya mengalami pengalaman negatif. Pada kelas 4 SD, saya lulus S1 pada usia 22 tahun. Dan usia saat ini 32 tahun. Nanti usia pensiun saya yaitu 60 tahun. Dan setelah itu saya berada pada masa pensiun menikmati purna bakti saya. Selisih usia, pengalaman positif 26 tahun dan pengalaman negatif 22 tahun sampai sekarang. Pengalaman ini masih tercatat di memori saya. Peristiwa positif, pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya usia 6-9 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SD. Saya sering mendapatkan prestasi dan menjadi juara 3 besar di kelas. Masa-masa tersebut adalah masa emas bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan mendapatkan apresiasi dari guru dan orang tua saya. Peristiwa negatif yaitu di kelas 4 SD, entah apa yang terjadi pada guru saya. Tiba-tiba saya disuruh mengerjakan soal matematika di depan kelas. Kemudian ketika selesai menjawab, ternyata jawaban saya salah. Kemudian rambut saya ditarik karena salah menjawab. Saya sangat kecewa dengan cara beliau mengajar dan mendidik. Yang seharusnya ketika salah dituntun sehingga mendapatkan hasil yang benar. Sungguh peristiwa ini tidak pernah saya lupakan sampai saat ini sebagai pelajaran saya sebagai guru untuk tidak melakukan seperti itu lagi. Pihak yang terlibat selain saya pada peristiwa positif yang pertama ada wali kelas yang mengajar dengan penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Yang kedua, orang tua saya yang selalu support dan mendukung saya belajar dan selalu mendoakan, memotivasi dalam setiap proses yang saya jalani. Yang ketiga, teman-teman sekelas yang selalu antusias belajar dan bermain bersama diri saya sehingga saya menjadi orang yang baik. Kemudian pihak yang terlibat pada peristiwa negatif yang saya alami, siapa saja selain saya. Yang pertama ada guru kelas 4 SD yang sangat tegas dalam mendidik. Saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau dan pembelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama ketika ada siswa yang belum bisa menjawab soal dengan benar. Yang kedua, teman-teman sekelas saya juga merasakan takut karena mau maju di depan kelas. Ketika salah menjawab, takut nanti dimarahi atau rambutnya ditarik. Dampak emosi pada pengalaman positif. Yang pertama tentu bahagia dan bangga atas prestasi yang saya raih. Yang kedua termotivasi untuk meraih cita-cita saya. Yang ketiga semangat dalam menjalani aktivitas. Yang keempat bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Yang kelima kagum pada guru-guru hebat yang mengajari saya dengan penuh kesabaran. Dampak emosi pada pengalaman negatif, saya sangat sedih karena tidak semestinya diperlakukan dengan kasar. Yang kedua takut dan tidak percaya diri. Yang ketiga kecewa. Yang keempat marah. Dan yang kelima sebagai pelajaran buat diri saya untuk tidak melakukan hal yang sama ketika siswa saya melakukan kesalahan. Itulah guru yang baik, sabar, dan penuh perhatian. Masa sekolah dulu masih saya rasakan dan mempengaruhi kehidupan saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut sangat memberikan pelajaran berharga buat saya, baik peristiwa positif maupun negatif. Karena hal ini terjadi pada masa sekolah saya. Saya kan sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga otak saya merekam dengan baik berbagai macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya semangat dan gigih. Pengalaman negatif menjadikan saya belajar tidak berbuat yang sama. Jadi pengalaman tersebut dua-duanya sama. Kemudian dari peristiwa itu, maka yang pertama saya tidak akan menyerah apapun yang terjadi dalam hidup saya. Terkadang memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seperti tidak mendapatkan keadilan. Terus belajar menuntun murid dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti ilmu padi, semakin berilmu semakin rendah hati dan penuh kesabaran. Yang ketiga, menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang baik. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sehingga murid dapat belajar dari seorang guru yang sudah sepatutnya seorang guru itu digugu dan
kasih. Salam guru penggerak. Semoga bermanfaat.